Anak Pak RT ternyata berbohong, ubah BAP saat didatangi ayah terpidana kasus Vina. Terbongkar, ternyata anak Pak RT, Kahfi, berbohong dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, pada 8 tahun silam. Bahkan, anak Pak RT tersebut sempat mengubah berita acara pemeriksaan, BAP, setelah ia didatangi ayah dari seorang terpidana kasus Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pada kesaksiannya di BAP, Kahfi mengaku kalau para terpidana menginap di rumahnya. Kahfi mengaku bahwa pada malam kejadian tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu, dirinya berada di rumah dan main PS. Sementara itu, menurut teman-temannya, mereka menginap di kontrakan rumah Pak RT bersama Kahfi. Mereka adalah Pramudia dan Teguh, yang menginap bersama para terdakwa di malam kejadian. Pram dan Teguh juga pada 8 tahun lalu mengaku terpaksa membuat BAP palsu. Mereka mengaku diminta untuk mengubah BAP sesuai skenario dari polisi. Di mana penyebabnya yakni Pak RT mengaku tidak ada yang menginap di rumahnya. Setelah 8 tahun, Pram dan Teguh akhirnya mengakui fakta yang sebenarnya. Bahwa mereka dipaksa untuk tidak mengakui bahwa mereka menginap di rumah Pak RT bersama para terdakwa. Waktu itu Teguh bilang tidur di rumah Pak RT. Katanya kamu bohong, orang Pak RT tidak membukakan pintu. Gimana ya orang Teguh tidur di situ? Kata Teguh dikutip dari YouTube Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Sementara Pak RT dan Kahfi hingga saat ini belum muncul ke publik. Kesaksian Kahfi itu juga tertuang pada putusan Mahkamah Agung terhadap Rivaldi DKK. Pernah ubah BAP. Pada putusan itu, terungkap bahwa Kahfi pernah mengubah babnya. Dijelaskan bahwa Kahfi 2 kali diperiksa oleh penyidik, yakni tanggal 3 September tahun 2016 dan tanggal 17 Oktober tahun 2016. Pada pemeriksaan kedua itu, Kahfi mengubah berita acara sebelumnya, karena merasa keterangan yang pertama harus diperbaiki. Karena saat itu saksi baru pulang kerja, sehingga masih terasa lelah dan karena pada pemeriksaan yang pertama saksi didatangi oleh bapak dari SDR. Hadi dan mengharapkan saksi menerangkan seperti itu sebagai bentuk solidaritas, tulis berkas putusan Ma. Pada keterangannya, Kahfi juga mengaku kalau mereka tidak ditegur saat nongkrong di warung Bu Nining. Bahwa setahu saksi tidak ada teguran, karena mereka sudah biasa nongkrong di warung, cuma Bu Nining bilang jangan pada ribut, tulis berkas. Padahal menurut Teguh dan Pras, malam itu mereka ditegur oleh Bu Nining dan diminta untuk pindah. Tidak menginap, setelah itu mereka pun pindah ke rumah Pak RT dan menginap hingga pagi hari. Masih dalam kesaksiannya, Kahfi juga mengaku kalau dirinya pulang dari warung Bu Nining sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bapak saksi yaitu saksi Abdul Pasren masih terjaga lalu saksi bermain PlayStation bersama keponakan, tulis putusan itu lagi. Tak hanya itu, Kahfi juga mengaku tidak pernah mengajak para terdakwa untuk menginap di rumahnya pada malam kejadian. Setelah teman-temannya itu divonis hukuman seumur hidup, Kahfi dan ayahnya mendadak menghilang. Bahkan menurut Paman Saka Tatal, Sadikun, Pak RT diusir oleh warga. Sebab Pak RT dianggap tak bertanggung jawab dan tidak memberikan fakta sebenarnya. Terbongkar Pak RT di TKP kasus Vina Cirebon menghilang, kesaksiannya bohong. Akhirnya terbongkar alasan mengapa Pak RT di TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, terkesan menghilang dari kasus yang saat ini kembali lagi viral. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Satu di antara saksi kunci yakni seorang Pak RT, yang lingkungannya menjadi lokasi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Ternyata Pak RT mengarang cerita saat di BAP kasus Vina Cirebon. Kebohongan itu diungkap langsung oleh teman terdakwa kasus Vina, Teguh. Teguh adalah teman dari Supriyanto. Dia mendatangi warung Bu Nining di Gang Bakti 2, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon,
Jawa Barat bersama Pram pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Teguh dan Pram datang ke sana untuk bertemu Supriyanto sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tak berselang lama, Teguh dan Pram naik motor membeli nasi kuning di Majasem, Cirebon, Jawa Barat. Lalu beli nasi kuning 2 bungkus dengan Pram. Teguh sama Pram, katanya. Rombongan terdakwa kasus Vina ini kemudian bergeser dari warung Bu Nining ke rumah Hadi yang tak jauh dari lokasi. Sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Teguh dan Pram datang ke sana untuk lanjut nongkrong sambil makan nasi kuning. Lalu pukul 22 waktu Indonesia Barat, rombongan ini kemudian pindah ke rumah Pak RT. Di sana kata Teguh mereka memutuskan untuk tidur. Abis makan ke kontrakan Pak RT jam 10. Tidur, ada yang mainan HP. Gak kemana-mana lagi, katanya. Selang beberapa hari para terdakwa kasus Vina Cirebon kemudian ditangkap polisi. Gak ditangkap waktu itu Teguh PKL Andi Teja Berlian, Pegambiran, katanya. Walau tak ditangkap namun Teguh turut diperiksa penyidik kasus Vina. Teguh menekankan bahwa isi berita acara perkara, BAP, dirinya jauh dari cerita yang sebenarnya. Mencong, jadi Teguh cerita yang sebenarnya kayak gitu malah dibilang kalau gitu Teguh nanti ikut masuk, katanya. Menurut Teguh cerita dirinya beli nasi kuning bersama Pram justru yang dimasukkan dalam BAP kasus Vina Cirebon. Di BAP Teguh, nasi kuningnya gak ada, padahal Teguh bilang kayak gitu, katanya. Dalam BAP justru disebutkan bahwa Teguh dari tempat Hadi langsung pulang ke rumah Pram. Teguh tak disebut menginap di rumah Pak RT. Pasalnya Pak RT mengaku pada penyidik kasus Vina bahwa ia tak membukakan pintu bagi rombongan tersebut. Waktu itu kan Teguh bilang tidur di rumah Pak RT. Kamu tuh bohong padahal Pak RT tidak membukakan pintu. Jadikan Teguh gimana? Padahal Teguh tidur di situ, kata Teguh. Dedi Mulyadi pun menduga bahwa keterangan Pak RT memiliki kaitan penting bagi dirinya sendiri. Apa ada kaitan dengan keselamatan anaknya? Apa ada kaitan dengan anaknya Tang tidak ditahan? Kata Dedi Mulyadi ke Teguh. Teguh menerangkan, sebenarnya anak Pak RT, Kahfi, sempat diperiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Kedengaran si Kahfi dibawa tapi dikeluarin lagi, kata Teguh. Diinformasikan bahwa 8 terdakwa ditangkap dalam kasus Vina Cirebon, yakni Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Mereka ditangkap ayah Eki, Rudiana atas kesaksian Dede dan Aep. Pada Rudiana, Aep dan Dede mengaku melihat para terdakwa ini mengejar dan melempari Eki dan Vina. Cerita ibu terpidana kasus Vina menangis di pangkuan Pak RT, permintaannya tak digubris, diusir. Abdul Pasren, Pak RT di kawasan rumah para terpidana kasus Vina Cirebon rupanya sempat didatangi oleh Ibu Hadi Saputra. Ibu kandung Hadi Saputra, Umainah, bahkan sampai menangis di pangkuan Pasren. Saat itu Umainah meminta Abdul Pasren untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Di mana pada malam kejadian, Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, Hadi Saputra menginap di rumah kontrakan miliknya. Hadi bersama para terpidana yang lain menginap di rumah kontrakan itu bersama anak Pak RT, Kahfi. Saat itu Umainah datang bersama suaminya, Hasanah alias Sanos. Cari di sini. Namun rupanya permintaan dari warganya itu tidak digubris oleh Pasren. Ia lebih memilih berbohong dan membuat keterangan yang berbeda dengan faktanya. Bukan melindungi warganya, Pasren justru seolah tak mau ikut-ikutan dalam penangkapan 7 anak muda di kampungnya. Pasren membuat keterangan bahwa pada malam kejadian, putranya yang bernama Kahfi itu pulang ke rumah sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Padahal menurut para saksi, yakni Teguh dan Pram, mereka menginap di rumah Pak RT. Waktu itu Teguh bilang tidur di rumah Pak RT. Katanya, kamu bohong orang Pak RT tidak membukakan pintu. Gimana ya orang Teguh tidur di situ? Kata Teguh dikutip dari YouTube milik Dedi Mulyadi, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Merasa bingung dan aneh dengan pengakuan Pak RT itu, Teguh pun terpaksa berbohong. Dulu takut, makanya nyeselnya sekarang. Anak-anak di penjara seumur hidup, kata dia. Pada kesaksiannya yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung terhadap Rivaldi DKK, Pak RT menegaskan kalau Eko Ramdhani dan terdakwa lain tidak pernah tidur di rumahnya.
Hanya ketika menjelang tanggal 17 Agustus ada rapat di rumah saksi namun tidak menginap, tulisan di putusan tersebut. Pada putusan itu, Pasren juga mengatakan kalau putranya berada di rumah saat kejadian. Bahwa pada malam tanggal 27 Agustus tahun 2016 anak saksi yang bernama Saksi Muhammad Nurdatul Kahfi pulang ke rumah sekitar jam 21 waktu Indonesia Barat dan saat itu saksi belum tidur, tulis putusan itu lagi. Tak mau melindungi warganya, Pasren bahkan tak menggubris Ibu Hadi Saputra yang menangis di pangkuannya. Pada putusan itu, Pasren mengaku sempat didatangi oleh kedua orang tua Hadi Saputra. Bahwa keluarga Hadi datang bapaknya bernama Hasanah alias SANOS dan ibunya bernama UMAINAH pada pagi hari, ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulis putusan itu lagi. Namun rupanya tangisan Umainah itu tak mampu membuat Pasren luluh untuk mengatakan fakta yang sebenarnya. Pasren tak memberikan keterangan yang meringankan para terdakwa. Menurut Sadikun, Paman Eka Tatal, sejak saat itu Pasren diusir oleh warganya. Diusir karena gak punya tanggung jawab, posisi anak-anak di situ dia gak mau jadi saksi, gak mau ikut-ikutan, jelas Sadikun. Padahal menurut dia, Eka Sandi pada Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2024 pagi mengaku menginap di rumah Pak RT. Katanya nginep di rumah RT situ, sama anak-anak, ungkapnya. Isi bagasi motor Pegi yang disita polisi, disebut terkait kasus Vina Cirebon. Polisi akhirnya mengembalikan motor Pegi Setiawan alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat disita beberapa waktu lalu. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Motor berwarna biru itu dikembalikan ke keluarga Pegi usai menjalani tes psikologi selama 6 jam di Mapolda Jabar, pada Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Motor yang dikembalikan tersebut adalah motor Nouvo berwarna biru dengan nopol Z6046. Motor tersebut diketahui disita saat penangkapan pada tanggal 21 Mei tahun 2024 lalu. Motor itu sempat ikut diamankan polisi di Bandung setelah Pegi dinilai terlibat kasus Vina Cirebon. Setelah menerima sepeda motor Pegi, keluarga dan kuasa hukum membuka bagasi motor di bawah jok motor Pegi di depan wartawan. Lihat ada Al-Qurannya di jok motor, Pegi Setiawan, kata Tony RM, salah satu kuasa hukum Pegi saat membuka jok motor Pegi. Tony membeberkan, selain Al-Quran, di dalam jok kendaraan tersebut juga tersimpan 2 jaket yakni berwarna coklat dan hitam. Ini baju-bajunya Pegi berwarna coklat dan hitam, kata Tony. Selain itu keluarga juga menemukan barang pribadi milik Pegi lainnya di dalam jok motor yakni baju hingga alat mandi. Sebelumnya, pihak keluarga telah meminta ke penyidik Direktorat Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Barat untuk mengembalikan motor milik Pegi. Tony RM kuasa hukum Pegi Setiawan menjelaskan alasan pihak kepolisian mengabulkan permintaannya lantaran motor yang disita Polda Jabar tidak ada kaitannya dengan waktu peristiwa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian terhadap kliennya. Jadi ini motornya Pegi Setiawan yang pada saat diamankan itu menggunakan motor ini di Bandung, kata Tony. Jadi ini tidak ada kaitannya sebetulnya dan seharusnya motor yang Jupiter tahun 2016 belum dibalikin juga, kata Tony RM. Tony menyampaikan kendaraan tersebut sudah secara resmi diserahkan oleh penyidik kepada keluarga Pegi. Secara resmi telah diserahkan terimakan ada kunci sama STNK juga, ungkap Tony. Namun untuk ponsel 2 saksi lain yaitu Bondol dan Suparman yang sempat disita penyidik belum juga dikembalikan. Kalau handphone saksi masih dipakai katanya, bilangnya 3 hari tetapi sampai sekarang belum dibalikin juga, kata Tony.